Salam sejahtera Ibu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Jumpa kembali pada saat ini dalam pembahasan sebuah tema dibaharui untuk berkarya. Ayat yang akan kita sama-sama gumuli terambil dari Roma 12, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma 12 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mari saya mengajak untuk kita semua memohon Tuhan menolong kita di dalam doa supaya memahami dengan benar apa yang kita bahas bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu, untuk kesempatan yang masih Engkau terus berikan buat kami dalam kami membahas, menggumuli firman-Mu. Biarlah Engkau yang menolong supaya apa yang kami gumuli, kami bahas, kami pahami, lalu kemudian kami dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Engkau juga yang menolong hamba-Mu dalam keterbatasannya supaya ia dapat menjelaskan apa yang Engkau maksudkan dengan baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan untuk kita semua bahan Alkitab yang akan sama-sama kita gumuli. Roma 12 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8 demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Dibaharui untuk berkarya. Saudara-saudara, saya membayangkan kalimat tema ini. Dibaharui untuk berkarya. Mungkin kita punya alat, punya perkakas yang sudah usang.
Katakanlah perkakas dapur atau perkakas elektronik. Nah, alat yang udah usang ini biasanya untuk melakukan fungsi-fungsi yang baik akan mengalami kelemahan, akan mengalami kekurangan. Maka perlu untuk diperbaiki, perlu untuk peremajaan, perlu dibarui. Ini alat dapur misalnya pisau, karena tugas-tugasnya kelamaan, lama-lama menjadi tumpul. Tidak bisa lagi untuk melakukan atau menjalankan fungsi memotong dengan baik, maka kita harus mengasahnya, mempertajam kembali. Lebih jelas barangkali kalau kita sering menggunakan alat-alat elektronik kita, gadget kita, handphone misalnya. Perkembangannya cukup pesat sekali. Aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya akan terus-menerus mengalami pembaruan. Kalau kita tidak melakukan pembaruan itu, maka ya di samping ketinggalan, tentu saja kita tidak bisa memfungsikan, menjalankan aplikasi-aplikasi tertentu itu dengan optimal. Ada hambatan, ada kendala. Saudara-saudara, saya berpikir hal yang sama juga barangkali terjadi dalam kehidupan setiap kita manusia. Ketika kita tidak mau berubah, ketika kita tidak cukup untuk mengupdate, membaharui diri kita, maka yang terjadi ya karya-karya kita tidak lagi aplikatif, tidak lagi bisa optimal dapat dirasakan. Kehidupan dunia yang begitu cepat, perkembangan zaman yang begitu luar biasa, memaksa setiap kita untuk mengalami perubahan-perubahan. Tentu saja perubahan-perubahan ini bukan semata-mata kompromi, bukan semata-mata kita menyesuaikan diri dengan konteks dunia ini, melainkan karena kita menyadari justru dengan perubahan-perubahan itulah Anda dan saya bisa optimal dalam menjalankan kehidupan ini. Bahkan kalau di bidang pelayanan bisa lebih efektif, bisa lebih mengena, bisa lebih bermanfaat, khususnya dalam lingkungan di mana kita ada. Tema-tema pembaruan seringkali kita bahas, seringkali dimunculkan. Namun saudara-saudara, pembaruan seperti apa yang sebenarnya harus terjadi dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan Anda dan saya? Apakah hanya sekedar tren mengikuti perkembangan zaman? Apakah hanya tampak luarnya saja kita mengalami perubahan pembaruan itu? Atau seperti apa? Bahan bacaan yang kita baca tadi sedikit banyak bersinggungan dengan tema perubahan, tema pembaruan itu. Saudara-saudara, mari kita sama-sama kembali belajar dari nasihat Rasul Paulus ini kepada jemaat di kota Roma. Ayat ini cukup populer khususnya bagi saudara-saudara yang mungkin
ditugasi untuk menjadi pelayan persembahan. Ayat pertama itu seringkali dikutip untuk pengajar atau pengantar kita memberikan persembahan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalimat ayat pertama ini mengingatkan kita bahwa ibadah yang sejati itu ditandai justru dengan mempersembahkan seluruh tubuh, seluruh karya kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang dimaksud persembahan yang hidup, yang kudus bagi Allah, bukan berarti kita mempersembahkan diri kita lalu sama seperti ibadah-ibadah kuno, diserahkan, membakar diri dan seterusnya. Bukan itu pastinya. Melainkan seluruh karya kita, seluruh apa yang kita lakukan. Ini menggunakan kata hidup. Seluruh hidup kita itu menjadi persembahan yang kudus bagi kemuliaan Allah. Artinya dalam seluruh kehidupan kita, baik pikiran kita, ucapan kita, apa yang kita kerjakan, itu dengan kesadaran bahwa aku melakukan ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi persembahan tidak hanya atau bahkan tidak cukup dengan kita mengatakan, oh saya sudah memberikan 1/10 dari pendapatan dari gaji saya untuk Tuhan. Saya setia setiap minggu memberikan persembahan buat Tuhan. Setiap kebaktian komisi dewasa, saya memberikan persembahan berupa uang itu. Saudara-saudara, dalam batas-batas tertentu iya, kita pahami itu adalah persembahan. Tetapi persembahan yang lengkap menurut Paulus adalah seluruh karya kita, seluruh upaya kita, seluruh hidup kita. Oleh karena hidup kita telah ditebus oleh Kristus, maka selayaknya lah kehidupan kita seluruhnya itu merupakan persembahan bagi Tuhan. Nah, untuk maksud ini, untuk karya yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka mau tidak mau kita semua harus mengalami apa yang kata Paulus itu, pembaruan. Yang tidak sama dengan apa yang dunia ini pikirkan. Maka ayat kedua, Paulus mengatakan, janganlah kamu serupa, katanya, dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara-saudara, Paulus dengan sadar mengingatkan kepada jemaat kota Roma itu. Kita tahu pada konteks Paulus pada zaman itu Roma seperti apa. Ibu kota kekaisaran Romawi, tentu dengan kemajuan, dengan kebudayaan yang luar biasa pada zamannya. Nah, disinilah Paulus mengajak, jangan serupa dengan dunia ini. Jangan serupa dengan kebanyakan orang yang hanya memuaskan nafsunya, yang hanya mengutamakan kepentingannya. Jangan serupa dengan dunia yang hanya memikirkan keuntungan sesaat, kenikmatan sesaat itu, yang mungkin saja bisa mengorbankan persahabatan, pertemanan, yang mungkin saja demi nafsu duniawinya bisa menghalalkan segala macam cara.
Itulah sebetulnya apa yang digambarkan dengan peradaban dunia, dengan serupa dengan dunia ini. Nah, saya membayangkan Paulus mungkin mengatakan, walaupun kamu hidup di tengah-tengah suasana seperti itu, dunia yang seperti ini, peradaban yang mungkin menjunjung tinggi kenikmatan, hedonisme, kepuasan diri sendiri, tapi engkau harus berubah. Harus mengalami pembaruan di dalam dirimu. Nah, ini yang barangkali lebih jauh kita akan mencoba menelusurinya. Saudara-saudara, perubahan yang bagaimana? Yang menandakan bahwa kita itu dibaharui. Ini menarik kalau kita telusuri dari kata berubah ini. Perubahan yang dimaksud seperti apa? Kita telusuri dari kata ini. Berubahlah. Jangan seperti dunia ini, kurang lebih begitu. Kata berubah di sini dari kata metamorpostai. Kita ingat ya, metamorpostai itu dari kata mungkin metamorfose. Kita belajar bagaimana atau apa contoh-contoh metamorfosa. Misalnya kita dulu belajar dari kupu-kupu, dari telur kemudian menetas jadi ulat, kepompong, lalu sekian lama menjadi kupu-kupu. Metamorfosa itu. Saudara-saudara, metamorphostai ini dari kata dasar atau akar katanya morphe. Morphe itu apa artinya? Morphe itu artinya suatu bentuk atau unsur pokok, inti yang tidak berubah. Ditambah metamorphostai atau metamorfosa itu jadi bisa berubah. Tapi kata morphe, kata dasarnya itu adalah unsur pokok yang sebenarnya tidak berubah. Nah, orang mempunyai skema yang tidak sama pada masa mudanya, lalu kemudian ketika ia sudah tua, fisiknya pasti mengalami perubahan. Namun belum tentu jiwanya, morfenya itu, unsur pokok yang ada di dalamnya itu belum tentu berubah loh. Saudara-saudara, saya muda jelas beda dengan tampilan saya sekarang. Bukan hanya ketika muda saja, mungkin beberapa tahun yang lalu juga begitu. Ini rambut sudah mulai banyak yang putih begitu. Ya, kacamata makin lama mungkin makin tebal. Lalu nanti gigi juga makin lama makin habis. Ada perubahan-perubahan tertentu. Postur tubuh juga sama. Dulu sebelum saya masuk kuliah, berat badan saya 57. Kurus, kering begitu ya. Sekarang udah lebih dari 80. Bayangkan, perubahan luar biasa. Teman saya yang SMP dulu, SMA, ketika berjumpa dengan saya pasti akan pangling, akan melihat perbedaan. Ini skema tampak luar beda, tapi belum tentu di dalamnya ini, dalam diri saya mengalami perubahan. Saudara-saudara, ini Paulus menggambarkan ya skema orang, tampak luarnya itu skema. Ketika Anda misalnya diam di rumah, ini sedang di rumah saja, entah kapan kita bisa leluasa untuk bepergian.
Kita bebas barangkali menggunakan pakaian apapun, kaos oblong kah, pakaian tidur kah. Namun ketika Anda akan bertemu dengan orang, mungkin suatu saat nanti ketika pesta pernikahan, kondangan itu sudah ramai kembali, ya Anda pasti akan berganti bajunya dengan baju pesta, baju kondangan yang lebih baik. Jadi pakaiannya di rumah, lalu dengan keadaan bertemu dengan orang di pakaian pesta pasti akan beda. Itu skema. Tapi kan yang ada di dalam diri Anda itu tetap morfenya itu, jiwanya ya sama. Saudara-saudara, saya sering menggambarkan begini. Misalnya apa yang ada di dalam botol minum saya ini air. Nah, air ini ketika saya masukkan ke dalam kulkas, ke freezernya, maka esok hari dia akan membeku. Kita sebut apa itu? Air yang beku, es. Lalu ketika saya ambil dari kulkas, kemudian tempatkan di tempat di meja ini berjam-jam lamanya, maka yang beku itu jadi cair kan? Kita namakan ya air yang cair. Suatu kali ketika saya ingin menuang kopi, maka saya akan merebus air ini sampai mendidih. Lama-kelamaan kemudian akan kelihatan tuh asapnya menjadi uap. Nah, coba perhatikan. Es yang beku, air yang cair, dan air yang panas, uap itu jelas sekali skemanya, bentuknya berbeda. Tapi kalau kita amati, unsur pokoknya, yaitu morfenya, tidak pernah berubah. Baik es yang membeku, air yang membeku, cair, ataupun uap, hakikatnya kan sama. Itu adalah H2O. Air itu, unsur partikel air. Nah, ini sebenarnya yang disebutkan morfe. Bentuknya, skemanya berubah. Tampak luarnya berubah. Saudara-saudara, apakah perubahan yang seperti itu yang Paulus nasihatkan? Rasanya bukan. Melainkan sesuatu yang harusnya perubahan itu terjadi dari dalam, dari diri kita. Maka dikatakan berubahlah melalui pembaruan budimu. Budi itu olah pikir, tetapi juga bisa hati kita, jiwa kita yang berubah. Perubahan bukan terjadi karena kita memoles tampak luarnya saja. Bukan itu. Tetapi bagaimana yang dari dalam ini itu sedemikian rupa mau diubahkan oleh Tuhan. Sulit. Iya. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Tuhan menghendaki, menginginkan kita mau berubah seperti itu. Paradigma cara berpikir kita berubah. Cara kita memahami Tuhan berubah. Lalu kemudian kesadaran jiwa kita merasakan kehadiran Tuhan itu akan berubah. Dan kemudian perubahan ini akan terus mewarnai kehidupan kita. Dan orang kemudian akan melihat dengan jelas. Bukan hanya pada tataran skemanya, luarnya, tetapi orang akan melihat
kok sekarang ada sesuatu yang baru. Nah, itulah yang Paulus katakan tentang pembaruan itu. Baru yang dimaksudkan oleh Paulus ini jelas bukan baru sekedar tampilannya saja. Bukan baru sekedar olesannya, tentang kata-katanya, bukan. Kata pembaruan ini memakai kata Yunaninya adalah anakainosis. Anakainosis. Saudara-saudara, tidak apa-apa ya kita sedikit mengupas dari bahasa Yunani ini. Anakainosis ini kata dasarnya adalah kainos. Jadi dalam bahasa Yunani itu ada dua kata tentang baru, ya. Dua kata itu, yang pertama adalah kata neos. Kata neos, nah dalam bahasa Inggris kita sering mendengar kata new, itu dari kata neos. Lalu yang kedua adalah kata kainos. Neos ini berarti baru menurut batasan waktu. Saudara-saudara, misalnya contohnya ya, baru yang terikat dengan waktu atau neos itu. Dulu nih belum ada. Tetapi sekarang ini ada muncul. Misalnya virus COVID-19. Nah, dulu belum ada nih, belum muncul. Ya variannya corona ada keluarganya, tetapi ini virus yang baru. Maka karena ini baru, jadi vaksinnya belum ada. Obatnya belum ada. Orang berlomba-lomba sekarang untuk menemukan obat untuk itu. Baru dulu belum ada, misalnya handphone kita. Gitu. Dulu mungkin 20-30 tahun yang lalu, siapa yang bisa punya handphone? Sekarang ada, ini adalah barang yang baru, ya. Atau misalnya tampilan saya. Dulu saya rambutnya gondrong misalnya, sesudah kemudian sekarang dipotong jadi pendek. Terkait dengan waktu, batasan waktu. Namun kata kainos itu artinya baru ini menurut sifat atau hakikatnya. Saudara-saudara, sifat atau hakikatnya ini yaitu mungkin saja tampak luarnya biasa saja. Tetapi ketika orang sudah berinteraksi, mengenalnya lebih dalam, kok ada sesuatu yang berubah ya? Misalnya begini, saya tampaknya biasa-biasa saja. Mungkin gak banyak berubah barangkali. Tapi setelah seseorang itu, teman baik saya misalnya, sudah lama gak ketemu saya, terus berjumpa, lalu berdialog, berinteraksi dengan saya. Sekarang saya bicara sesuatu yang minat saya berbeda misalnya. Jalan pemikiran saya tidak sama seperti jalan pemikirannya dulu. Lalu kemudian apa yang saya kerjakan, saya ceritakan, sekarang berlainan. Orang akan mengatakan, kok sekarang kamu beda ya? Sekarang kamu berubah, sekarang kamu baru. Tampaknya biasa-biasa saja, tetapi ketika orang berinteraksi lalu merasakan ini ada sesuatu yang baru. Kamu nggak sama dengan yang dulu. Nah, saudara-saudara, yang ingin Paulus katakan ini baru, pembaruan yang seperti ini nih. Ya.
Ketika orang berinteraksi, kemudian berelasi dengan kita, orang segera akan mengatakan dan mengenal, oh kamu beda. Dulu, kamu selalu mementingkan dirimu sendiri. Kamu selalu, ya maaf kata, egois katanya begitu ya. Tapi kok sekarang, yang kamu bicarakan, yang kamu perhatikan, sekarang kok kamu berminat untuk menolong orang lain. Kamu berminat untuk melayani. Dulu saya nggak mengenal kamu seperti itu tuh. Nah saudara-saudara, ini merupakan pembaruan, perubahan justru yang terjadi dari mana? Dari dalam itu. Yang Paulus katakan perubahannya itu dari morfemu, dari jiwamu, dari akal budimu, dari pikiranmu itu. Nah, pembaharuan yang seperti inilah sebetulnya yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya, orang-orang Kristen, dalam diri Anda dan saya. Bukan hanya sekedar pembaruan yang sifatnya kosmetik, yang di luar saja orang melihat, oh perubahan kamu hebat ya, baik, sekarang tampilanmu keren dan seterusnya. Bukan itu. Tetapi ada sesuatu yang betul-betul orang melihat diri kita, melihat diri Anda itu, ada sesuatu yang berubah. Tadi perubahan itu sifatnya terjadi di dalam diri kita. Morfemu, akal budimu, jiwamu. Nah saudara-saudara, perubahan yang demikian itulah yang kemudian Paulus mengatakan inilah orang-orang yang seperti inilah yang kemudian akan bisa melayani Tuhan dengan efektif, akan bisa mempersembahkan tubuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab ketika belum mengalami perubahan, pembaharuan, kamu akan sama dengan dunia ini. Ibadah hanya sekedar topeng. Ibadah hanya sekedar kedok untuk kita terlihat saleh, terlihat baik, terlihat dermawan dan lain sebagainya. Bukan ini. Ini sama dengan dunia ini. Hanya pakai kedok saja atas nama pelayanan, atas nama gereja dan seterusnya. Paulus tidak mau, dan saya kira Tuhan pun tidak mau. Kalau kita mengalami hanya pembaruan seperti itu, perubahannya seperti itu. Nah, ayat-ayat selanjutnya memaparkan, jadi saudara-saudara, dalam pembaruan akal budi kita ini, kita bisa memberikan persembahan kepada Tuhan dengan baik. Namun persembahan itu harusnya juga kita sadari, masing-masing orang punya kompetensi, punya talenta, punya kebiasaan, punya sesuatu yang dipersembahkan mungkin tidak sama, berbeda satu dengan yang lain. Maka disinilah kita terpanggil menjadi satu tubuh Kristus yang sama-sama seharusnya membangun tubuh Kristus itu dengan terus-menerus menjadi lebih baik. Inilah sebenarnya yang disebut persekutuan orang percaya, gereja itu. Apakah gereja kita sudah mengalami pembaruan itu, lalu bisa berkarya sesuai dengan yang Tuhan inginkan? Tentu yang bisa jawab adalah Anda sendiri, saya, dan gereja adalah Anda dan saya. Saudara-saudara, marilah kita terus-menerus membarui diri kita, bukan hanya sekedar kosmetik, tampak luar, atau skemanya saja, melainkan harus terjadi dari dalam diri kita, yaitu dari morfe kita, sehingga pembaruan itu adalah otentik, pembaruan yang sejati. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita semua. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Seberapapun yang boleh kami tangkap dalam pemahaman kami, kiranya Roh-Mu yang kudus jugalah yang menolong, memampukan kami untuk memahami dengan benar, lalu kemudian kami melakukannya dalam hidup kami hari demi hari. Masalah-masalah yang sedang kami hadapi, kami percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam, tetapi Engkau bersama-sama dengan kami. Allah yang beserta kami akan menolong kami mengatasinya.
Bapa di surga, inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringiku dan sayapnya melindungiku. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.